ibu-ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu semua udah bersedia hadir di penyuluhan edukasi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Surawijayanti. Saya mahasiswi Universitas Profesor Dr. Hamka atau singkatnya UHAMKA dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi dengan NIM 1905025053. Sebelumnya mau nanya nih ke ibu-ibu semua, udah pernah dengar belum yang namanya stunting? Belum. Belum? Ya, belum tahu. Oke, di sini kita di sini saya jelaskan ya apa itu stunting. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, baik itu pertumbuhan tubuh atau pertumbuhan otak, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi pada waktu yang lama. Jadi atau disebut juga kekurangan gizi kronis. Selain itu bukan kekurangan gizi aja, tapi akibat penyakit infeksi juga bisa. Jadi dapat membuat anak tumbuh lebih pendek dari anak normal seusianya. Selanjutnya gejala stunting. Jadi bisa dilihat ya di sini. Di sini ada anak di bawah batas tinggi badan di bawah batas usia. Gejala stunting itu anak berbadan lebih pendek atau bisa disebut kerdil untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh anak cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Lalu selanjutnya ada berat badan anak itu rendah dari batasnya. Dan yang terakhir, pertumbuhan tulang anak tertunda. Apa sih penyebab stunting? Penyebab dari stunting itu ada 4 menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama ada kurang gizi kronis dalam waktu yang lama. Yang kedua ada tidak cukup protein dalam proporsi total. Yang ketiga ada perubahan hormon yang dipicu oleh stres. Dan yang terakhir keempat ada sering menderita infeksi. Dampak stunting. Dampak stunting itu ada 2 nih ibu-ibu. Ada dampak stunting jangka panjang dan jangka pendek. Untuk dampak stunting jangka pendek yaitu ada hambatan perkembangan. Lalu ada penurunan fungsi kekebalan tubuh. Jadi anak yang menderita stunting itu jauh lebih rentan dari anak usia normalnya untuk terkena penyakit infeksi. Lalu yang ketiga itu ada penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif itu ya jika anak terkena stunting, maka anak itu tidak maksimal dalam belajarnya. Jadi bisa dapat membuat anak tidak fokus. Jadi fokusnya itu kurang dalam belajar, sulit untuk fokus. Lalu yang terakhir ada gangguan sistem pembakaran, metabolisme. Selain jangka pendek, tadi ada jangka panjang, yaitu keterbelakangan mental. Yang kedua, kemampuan belajar rendah. Yang ketiga, resiko terserangnya penyakit kronis. Penyakit kronis itu ada obesitas, ada jantung koroner, lalu ada osteoporosis dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada
gambar dari ada WOC dari stunting atau Web of Causation, yaitu jejaring sebab akibat dari stunting. Jadi secara nggak langsung anak stunting ini dapat membuat negara pertumbuhan ekonomi negara itu menurun. Maka dari itu stunting itu perlu dicegah, penting karena nantinya kata kasarnya ya itu bisa menjadi beban negara karena pasti produktivitasnya tidak maksimal. Ya, betul. Ya. Terus pencegahan stunting. Pencegahan stunting apa sih yang dapat kita cegah? Pencegahan stunting itu pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Jadi ketika ibu-ibu hamil nih perlu banget gizi yang sangat baik. Nutrisinya juga harus perlu diperhatiin. Seperti makan buah-buahan, makan protein, tempe ya. Jangan diusahakan untuk tidak sering mengkonsumsi makanan-makanan yang instan. Lalu yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi untuk ibu-ibu hamil diusahakan untuk dapat memberikan ASI kepada anaknya walaupun ibu hamilnya wanita karir kan zaman sekarang ada jasa untuk pengiriman ASI kayak gitu, atau mungkin ASI-nya bisa dipompa terlebih dahulu. Ya, betul. Lalu ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Nah, setelah bayi menginjak usia 6 bulan itu bayi untuk diberi MPASI atau makanan pendamping ASI. Karena untuk bayi sendiri pertumbuhannya jika hanya mengkonsumsi ASI saja itu sudah tidak cukup, ya butuh nutrisi tambahan yaitu dari MPASI. Lalu yang keempat yaitu terus memantau tumbuh kembang anak. Jadi jadi untuk ibu-ibu atau orang tua itu harus penting memantau tumbuh kembang anaknya. Lalu yang terakhir ada selalu jaga kebersihan lingkungan. Jadi sanitasi ya atau kebersihan itu penting dalam kehidupan agar tetap sehat. Selanjutnya ada kerangka intervensi stunting di Indonesia. Nah, kerangka intervensi stunting di Indonesia ini ada dua, ada kerangka intervensi gizi spesifik dan kerangka intervensi gizi sensitif. Nah, yang pertama itu ada kerangka intervensi gizi spesifik, yaitu intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari HPK atau hari pertama kelahiran dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Jadi intervensi gizi spesifik ini berkaitan langsung dengan kesehatan, seperti kayak lembaga kesehatan, ibu-ibu posyandu, seperti ibu-ibu kan. Terus yang kedua itu ada intervensi gizi sensitif, yaitu dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting. Sekian dari edukasi saya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Boleh tunjuk tangan. Ya, namanya siapa ibu? Buka masker ya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susi dari Pisangan. Mau nanya ya? Bisa suaranya lebih keras?
takut ngakar. Oh, gitu. Berapa jumlah angka stunting di Indonesia untuk saat ini? Ya, terima kasih. Mohon penjelasannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya tampung dulu. Lagi. Oh. Silakan. Saya Nuki hari ini. Jawab. Ya. Yang mau saya tanyakan, nutrisi yang baik untuk ibu hamil itu apa aja? Terima kasih. Satu aja sendiri. Ya, terima kasih Ibu Nungki. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Usi. Ya, Ibu Usi. Berapa sih angka stunting di Indonesia? Menurut Riskesdas tahun 2018, angka stunting di Indonesia itu yang terbagi dua, ada yang sangat pendek dan ada yang pendek aja. Ya, di sini ada 3 tahun, yaitu tahun 2007, tahun 2013, dan tahun 2018. Untuk yang sangat pendek itu mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2018. Yaitu pada tahun 2007 angka stuntingnya itu mencapai 18,8%, pada tahun 2013 turun menjadi 18,0%, dan pada tahun 2018 turun menjadi 11,5%. Itu sangat pendek. Yang pendek nih, klasifikasi yang pendek, angka stunting pada 2007 itu meningkat. Pada tahun 2007 itu 18,0%, pada tahun 2013 meningkat menjadi 19,2%, dan pada tahun 2018 meningkat lagi nih 19,3%. Ya, untuk angka yang pendek. Namun pada angka yang sangat pendek itu menurun. Pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nungki, yaitu nutrisi apa sih yang bagus pada saat hamil untuk dikonsumsi. Yaitu yang pertama ada asam folat. Asam folat ini ada pada makanan seperti kacang-kacangan, yaitu ada kacang tanah dan kacang polong. Dalam kacang tanah itu ketika kita mengkonsumsinya segenggam tangan kecil atau 30 gram, itu dapat memberi 1/5 kebutuhan asam folat per hari. Selain dari kacang tanah, lalu ada buah-buahan. Nah, buah-buahan yang dapat memberikan asam folat yaitu ada grapefruit atau apa sih namanya? Anggur. Lalu ada jeruk yang dapat mengandung sekitar 30 sampai 40 mikrogram asam folat. Selain itu yang terakhir ada alpukat. Buah alpukat ini mengandung sekitar 80 hingga 90 mikrogram asam folat atau setara dengan 22% kebutuhan asam folat dalam sehari. Lalu yang kedua itu ada zat besi. Zat besi itu dapat diperoleh dari sayuran. Bayam seperti bayam, Kangkung. ya seperti kangkung, dan dapat juga dari buah yaitu buah apel. Buah apel itu dapat mengandung zat besi dan vitamin dan sangat bagus untuk pertumbuhan bayi dan calon ibu. Lalu yang terakhir ini ada omega 3 dan DHA. Itu dapat ditemui pada makanan Telur ya. Ya, telur, daging, lalu ada ikannya bisa ikan salmon. Seperti itu.
Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, saya selesaikan acara penyuluhan edukasi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada ibu-ibu semua telah bersedia untuk hadir dan meluangkan waktu di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.